Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Heni ya dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam untuk anak-anak kelas 5 MIN Banat Kudus. Pada pertemuan kali ini materi yang akan Bu Heni sampaikan adalah memelihara masyarakat Madinah. Memelihara masyarakat Madinah. Kemarin ya kita sudah membahas tentang hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Kemudian kemarin kita juga sudah membahas tentang upaya Nabi Muhammad setelah sampai di Madinah ya. Jadi setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah itu ada beberapa upaya yang dilakukan Nabi Muhammad di bidang agama, mendirikan masjid ya, di bidang sosial, dengan sesama muslim, mempersaudarakan, menikahkan dengan non muslim, membuat piagam Madinah. Kemudian di bidang ekonomi, pertukaran bidang keahlian. Kemudian di bidang pertahanan, membentuk pasukan militer ya. Oke, kita langsung saja. Kota Yasrib ya, kota Yasrib ini berarti sebelum adanya agama Islam atau sebelum Nabi hijrah ya. Kota Yasrib penduduknya itu terdiri dari dua bangsa besar, yaitu bangsa Arab dan bangsa Yahudi. Bangsa Arab sendiri itu terdiri dari suku Aus dan suku Khazraj. Sedangkan bangsa Yahudi ini terdiri dari Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraisyah ya. Ini ya, penduduk Yasrib terdiri dari dua bangsa, bangsa Arab dan bangsa Yahudi, dan masing-masing bangsa ini terdiri dari suku. Sebelum adanya agama Islam atau sebelum Nabi Muhammad hijrah, mereka ini tidak akur ya, tidak akur. Bahkan bangsa Yahudi ini menguasai bangsa Arab di bidang ekonomi. Terus suku Aus dan suku Khazraj juga saling berperang ya, padahal mereka satu bangsa. Kemudian setelah Nabi hijrah, gantilah nama Yasrib menjadi nama kota Madinah yang mempunyai julukan Madinatul Munawwarah atau kota Madinah dan yang bercahaya. Setelah Nabi hijrah, banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh Nabi untuk mempersatukan para penduduk Madinah ya. Oke. Dipersatukan suku Aus dan suku Khazraj ini kemudian menjadi kaum Ansor ya. Kemudian Bani Qainuqa, terus kemudian Bani Nadir, Bani Quraisyah. Walaupun berbeda agama, ini juga sangat dihormati oleh Nabi Muhammad dan kaum muslimin yang ikut hijrah Nabi ke Madinah yang disebut dengan kaum Muhajirin. Mereka dipersatukan dalam perjanjian Piagam Madinah ya. Jadi di Piagam Madinah kemarin sudah dibahas, ada beberapa poin yang tujuan diadakan disusunnya Piagam Madinah itu untuk menertibkan penduduk Madinah ya. Jadi penduduk Madinah tidak boleh saling berperang, harus saling membela. Nafkah dibebankan kepada masing-masing ya. Walaupun kaum Ansor dan Bani Qainuqa itu berbeda agama, tidak boleh berperang, saling menghormati agama, saling menghormati hak-hak masing-masing ya. Itu tertuang dalam Piagam Madinah, dan Nabi Muhammad di sini itu menjadi pemimpin, diakui sebagai pemimpin ya, tidak hanya pemimpin umat Islam tetapi juga pemimpin non muslim, pemimpin di kota Madinah. Oke, sampai di sini paham nggih? Kemudian setelah
kota Madinah dipimpin oleh Nabi Muhammad, banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh Nabi sehingga kota Madinah ini menjadi berkembang pesat, perekonomian maju, adil ya, tidak ada yang saling menguasai karena semua sama ya. Kemudian mulailah timbul pemberontak dari dalam dan luar Madinah. Ini ya, dari dalam Madinah sendiri dan dari luar Madinah. Dari dalam Madinah sendiri yang memberontak itu adalah bangsa Yahudi dan orang-orang munafik. Sedangkan dari luar Madinah yang konsisten memberontak adalah orang-orang Quraisy dan sekutunya. Oke ya. Jadi setelah Nabi hijrah, kota Madinah semakin berkembang, masyarakat umat Islam di sana semakin maju, semakin banyak ya. Mulai timbul penggerogotan untuk menghancurkan Madinah, untuk menghancurkan Nabi Muhammad dan untuk menghancurkan umat Islam. Ini dari dalam dan luar Madinah. Dari dalam ini ada bangsa Yahudi yang memang tinggal di dalam itu ya, di dalam Madinah. Kemudian orang-orang munafik ini orang-orang Muslim. Kemudian yang dari luar adalah orang-orang Quraisy yang memang sejak dulu memusuhi umat Islam. Kita bahas satu persatu dari luar ya. Quraisy dan sekutunya. Ini alasan mereka membenci Nabi Muhammad dan umat Islam ya, memang karena mereka tidak suka dengan agama yang dibawa oleh Nabi ya. Sudah sejak dulu 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah, ini mereka selalu menentang ya. Menentang apapun dilakukan untuk untuk menolak agama Islam, karena mereka menganggap agama Islam itu bisa merugikan mereka ya, menghilangkan perdagangan patung, kemudian sudah tidak ada perbudakan, itu tidak ada. Kemudian yang membuat mereka juga semakin marah itu karena apa? Karena setelah umat Islam yang ada di kota Mekah ini hijrah ke Madinah, bukannya mereka ini tambah turun, malah tambah berkembang pesat ya. Perkembangan agama Islam yang sangat pesat setelah mereka hijrah di Madinah. Ini yang membuat mereka semakin benci dengan agama Islam. Kemudian walaupun umat Islam ini sudah hijrah, tetapi mereka ini masih melawan Nabi dan umat Islam. Mereka merampas harta kaum muslimin yang masih tertinggal di Mekah. Jadi kemarin umat Islam yang hijrah ke Madinah itu kan hartanya masih ada yang tertinggal di Mekah. Lah itu dirampasi oleh orang-orang Quraisy. Kemudian selalu berusaha menghancurkan umat Islam walau sudah hijrah ke Madinah ya. Kemudian karena tindakan kaum Quraisy ini, Nabi Muhammad sebagai pemimpin mempunyai kewajiban dari sesuatu yang membahayakan ya. Jadi Nabi Muhammad ini sebagai pemimpin harus tegas ya. Kalau rakyatnya atau orang-orang muslim itu memang dalam bahaya, ya Nabi Muhammad ini harus tegas apa tindakan yang akan diambil agar mereka tidak berada dalam bahaya. Kemudian Nabi Muhammad ini meminta petunjuk kepada Allah. Turunlah wahyu surat Al-Hajj ayat 39 sampai 40. Kalian bisa membacanya, kemudian mengetahui artinya ya. Salah satu dari ayat Al-Hajj itu artinya ayat 39,
telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa menolong mereka itu. Itu arti dari surat Al-Hajj ayat 93 ya. Kemudian ayat 40 yaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata, Tuhan kami hanyalah Allah, dan sekiranya Allah tiada menolak sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa lagi maha perkasa. Wahyu surat Al-Hajj ayat 39 sampai 40. Inilah wahyu pertama yang memperbolehkan umat Islam untuk berperang dalam rangka menyelamatkan jiwa, ya, karena mereka ini selalu diganggu oleh kaum kafir Quraisy. Untuk menghadapi hal ini, Nabi Muhammad sebagai pemimpin kemudian membentuk pasukan tentara militer yang tentu saja tujuannya menjaga keamanan kota Madinah pada saat itu dari serangan musuh, ya. Kaum Ansor, kaum Muhajirin, terus penduduk Madinah dilatih kemiliteran, dilatih bagaimana cara perang dan cara melindungi kota Madinah dari serangan musuh. Nah, pada saat itu setelah turun wahyu surat Al-Hajj ayat 39 sampai 40, terjadilah perang yang pertama kali, yaitu perang Badar. Perang Badar adalah perang kaum muslimin melawan orang-orang Quraisy, ya. Terjadi di Lembah Badar. Lembah Badar itu berdekatan dengan kota Madinah. Ini terjadi pada tahun 2 Hijriah, dimenangkan oleh kaum muslimin, walaupun pada saat itu kaum muslimin itu jumlahnya hanya sekitar 300-an dan kaum kafir Quraisy jumlahnya 1000, ya. Tapi berkat pertolongan Allah kaum muslimin bisa menang. Kemudian yang selanjutnya adalah penggerogotan kaum munafik, ya. Kaum munafik ini adalah orang-orang Islam yang ada di Madinah yang munafik. Munafik itu apa, ya, berkhianat. Seperti itu. Alasan mereka melakukan penggerogotan diantaranya karena ada seseorang yang namanya Abdullah bin Ubay, ini kemudian menjadi pimpinan orang munafik. Ini ingin menjadi raja atau memimpin Madinah, menggantikan Nabi Muhammad, ya. Tapi jelas tidak mungkin, ya. Kemudian mereka melakukan usaha dengan cara menghalangi orang-orang masuk Islam, kemudian menghasut umat Islam agar membenci Nabi. Nabi ini bersikap sangat lunak, ya, tidak keras dan selalu memberi nasihat agar mereka insyaf. Alhamdulillahnya setelah Abdullah bin Ubay mati, tidak ada lagi kelompok kaum munafik, ya. Jadi kelompok kaum munafik ini bisa diatasi oleh umat Islam. Yang selanjutnya adalah orang-orang Yahudi. Ini yang berat, ya. Jadi orang-orang Yahudi itu dulunya kan sebelum ada Nabi Muhammad, sebelum ada agama Islam, mereka yang menguasai kota Madinah dalam bidang ekonomi, dalam bidang segala hal, karena suku Aus dan suku Khazraj ini hanya dibuat kalah-kalahan, ya. Mereka ini tidak suka yang menjadi nabi bukan dari golongan mereka, orang-orang Yahudi, ya. Kemudian agama Islam ini kok tambah berkembang pesat di Madinah. Ini membuat mereka tidak suka, orang-orang Yahudi itu tidak suka, karena mereka tidak bisa menguasai lagi kota Madinah seperti dulu. Kemudian apa yang dilakukan orang-orang Yahudi untuk menggerogoti kota Madinah? Mula-mula mereka menjatuhkan Nabi melalui perdebatan, ya. Kok iso jadi nabi, bagaimana alasannya,
Perdebatan itu tentu saja bisa dijawab oleh Nabi dan umat Islam, dan akhirnya mereka gagal. Kemudian ini suatu ketika ada Bani Qainuqa melanggar janji yaitu piagam Madinah yang dimaksud ya, dengan membunuh salah seorang bangsa Arab, sehingga ini membuat kaum muslimin pada saat itu marah ya, kemudian mengusir Bani Qainuqa tersebut. Kemudian juga Bani Nadir dari suku Yahudi ini mencoba melakukan pembunuhan terhadap Nabi. Ini Nabi dilindungi oleh Allah. Akibat percobaan pembunuhan tersebut, Bani Nadir juga diusir dari Madinah. Kemudian akibat pengusiran dari Bani Nadir tadi ya, Bani Nadir marah keluar dari Madinah. Kemudian Bani Nadir ini menghasut para kabilah Arab. Para kabilah Arab ini orang-orang Quraisy, orang-orang Ghatfan, dan suku-suku lainnya yang memang sudah dari dulu membenci umat Islam dan ingin menghancurkan Nabi ya. Mereka bersatu untuk melawan umat Islam yang ada di Madinah dan Nabi Muhammad. Kemudian terjadilah perang Al-Ahzab namanya. Ini terjadi pada tahun 5 Hijriah. Saat terjadi perang Al-Ahzab, kan tinggal Bani Qainuqa yang ada di Madinah, karena tadi kedua Bani Nadir dan Bani Quraisyah itu sudah keluar dari Madinah ya, tinggal Bani Qainuqa yang masih tinggal di Madinah. Lagi-lagi mereka juga mengkhianati kaum muslimin ya. Kemudian akhirnya mereka juga diusir dari Madinah. Perang Al-Ahzab ini terjadi hampir 1 bulan yang membuat umat Islam ini sangat menderita. Tapi karena pertolongan Allah, para musuh ini bercerai-berai pulang ke negaranya masing-masing ya. Ini gambaran dari perang Al-Ahzab. Perang Al-Ahzab ini juga disebut juga dengan perang Khandaq. Al-Ahzab artinya gabungan. Karena apa? Karena pasukan yang melawan umat Islam ini ada beberapa suku ya, beberapa suku. Jadi disebut dengan Al-Ahzab atau gabungan. Kemudian disebut juga perang Khandaq. Khandaq artinya parit. Karena apa? Karena Nabi Muhammad dan umat Islam pada saat itu karena kalah dalam jumlah, mereka membuat strategi dalam perang dengan cara membuat parit. Parit itu jeglongan itu loh Mbak, yang ada di pinggir-pinggir sawah seperti itu ya. Jeglongan yang ada di pinggir-pinggir sawah untuk jalan air. Jadi kalau kita jalan kok enggak tahu ada parit, kita bisa kejeglong ke bawah gitu nggih. Nah, ini ya, penduduk Madinah ini mula-mula itu ada kaum Ansor dan Muhajirin, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraisyah ya. Kemudian karena kesalahannya Bani Qainuqa ini diusir dari Madinah. Karena kesalahannya pula Bani Nadir juga diusir dari Madinah. Kemudian Bani Nadir ini menghasut suku-suku yang memang sebelumnya sudah benci dengan agama Islam dan benci dengan Nabi Muhammad. Di antaranya ada suku Quraisy, kemudian suku Ghatfan. Mereka bersatu ya untuk melawan kaum muslimin yang ada di Madinah ya, karena kebencian mereka masing-masing. Maka terjadilah perang Ahzab begitu ya. Kemudian karena umat Islam ini tidak persiapan ketika mereka menyerang ya, Nabi Muhammad ini bertanya kepada para sahabat bagaimana kita menghadapi orang-orang pasukan Ahzab ini ya. Kemudian
Nabi Muhammad ini atas usul dari Salman Al-Farisi, seorang ahli perang dari Persia, ini mengusulkan agar membuat apa itu namanya, handak atau parit di pinggiran kota Madinah, itu yang ada garis merahnya itu ya, gambaran dari parit yang dibuat yang ada di pinggiran sekitar kota Madinah ya. Jadi ini diharapkan agar pasukan Al-Ahzab ini tidak bisa masuk ke Madinah, ke dalam Madinah, karena paritnya sangat dalam sekali yang tidak mungkin dilompati oleh orang, bahkan tidak mungkin dilompati oleh kuda ya, karena sangat dalam dan luas begitu. Kemudian apa yang dilakukan oleh pasukan Al-Ahzab ketika mengetahui ada parit di pinggiran kota Madinah? Mereka hanya bisa mengepung kota Madinah dari luar ya, mengepung kota Madinah dari luar, tidak bisa masuk ya. Mereka hanya bisa mengepung. Kemudian tentu saja orang Madinah ini, orang-orang penduduk Madinah ya susah karena tidak bisa keluar dari kota Madinah ya. Lama-lama persediaan makanan mereka habis, mereka kelaparan. Karena apa? Karena pengepungan ini terjadi hampir 1 bulan, 27 hari. Kemudian pada saat terjadi perang Al-Ahzab, Bani Quraisyah, suku Yahudi yang masih satu-satunya masih di dalam Madinah ini berkhianat ya, membantu mereka mencoba masuk ke dalam Madinah. Akhirnya Bani Quraisyah ini juga diusir dari Madinah. Kemudian setelah 1 bulan pengepungan, Nabi Muhammad dan umat Islam ini berdoa kepada Allah, memohon perlindungan Allah dan pertolongan Allah. Allah mengirimkan angin topan di sekitar kota Madinah ya, dimana angin topan itu ya merusak tenda-tenda pasukan Al-Ahzab. Karena pasukan Al-Ahzab tadi hanya mengepung di pinggiran sambil membuat tenda ya, adanya angin topan yang dikirim oleh Allah membuat pasukan Al-Ahzab pulang ke negerinya masing-masing. Wes do ilang karepe dhewe nggih. Nah, seperti itu, hilang, pulang ke negerinya masing-masing ya. Nah, itulah tentang perang Al-Ahzab ya, yang terjadi di tahun 5 Hijriah. Setelah tidak ada lagi orang Yahudi di kota Madinah, tinggallah kaum Ansor dan kaum Muhajirin yang menetap di kota Madinah. Ya, cukup sekian materi yang Bu Hani sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.